Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pembelajaran SBK kita lanjutkan pada bab seni tari tradisional. Sebelum kita mempelajari SBK ini, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 8A dan 8B, pertemuan lalu kita sudah membahas pengertian seni tari tradisional, terus musik pengiringnya, pola lantai dari tari tradisional, tata rias dan tata busana. Sekarang kita membahas mengenai properti tari tradisional dan tata iringan tari tradisional. Jadi iringannya dan properti yang digunakan pada tarian tradisional. Untuk mengingat pada pembelajaran minggu lalu, coba ada yang masih ingat apa itu tari tradisional? Tari yang berasal dari daerah tertentu atau daerah itu sendiri. Gerakan tarinya juga disesuaikan dengan kebudayaan di daerah itu sendiri. Seni musiknya yang mengiringi juga musik yang mengiringi tarian tradisional, juga seni musik tradisional atau lagu-lagu daerah. Oke. Sekarang properti, kalau kalian menonton sebuah pertunjukan tari tradisional, kalian tahu orang yang menari tarian tradisional itu menggunakan, selain menggunakan make up, selain menggunakan pakaian dari daerah tertentu, mereka juga menggunakan benda, ya. Properti itu benda yang digunakan untuk menunjang sebuah penampilan. Benda yang digunakan untuk menunjang sebuah penampilan itu bisa dipegang, ya, bisa dipegang, yang bisa digunakan untuk bergerak, untuk menari. Ada misalkan tari payung berarti menggunakan apa? Propertinya payung. Tari piring menggunakan piring. Ada lagi yang menggunakan topeng, ya. Tari topeng itu properti yang digunakan itu topeng. Bukan hanya topengnya dipakai tapi juga dibawa dan digerakkan dengan tangannya, ya. Itu seni tari tradisional untuk propertinya, ya. Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Tapi ya, ada tari yang tidak menggunakan properti, ada juga tari yang menggunakan properti, ya. Pernah menjumpai tari apa yang tidak menggunakan properti? Tari apa? Saman, ya. Tari saman itu mereka tidak menggunakan properti, hanya gerakan tangan. Bisa kira-kira praktek tari saman? Boten. Yang di rumah sudah mengecek beberapa jenis tarian daerah dari masing-masing daerah, sudah dicek atau belum? Saya kira sudah harusnya, ya. Saya kira sudah harusnya sudah mengecek tari ini, tari kecak, tari saman, ya, karena kalian yang pegang media gitu. Properti yang digunakan ada yang menjadi nama tarian tersebut. Contohnya tari payung digunakan, ada yang menggunakan payung. Tari piring menggunakan piring sebagai properti. Kedua tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Karena mereka membawa piring maka disebut tari piring. Bawa payung maka itu disebut tari payung, gitu, ya. Disesuaikan nama propertinya digunakan untuk nama tariannya. Tari lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan lawung. Lawung itu tombak, ya. Lawung itu tombak sebagai properti tarinya. Ada juga tarian yang menggunakan properti tetapi tidak digunakan sebagai tarian. Contohnya tari Pakarena menggunakan kipas, ya. Tari merak menggunakan selendang, dan tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta menggunakan kipas. Itu mereka bawa tapi tidak digunakan, hanya bawa saja tapi tidak digunakan, gitu, ya. Kalau tari payung kan diputar-putar, gitu, ya, dipakai untuk gerakan. Tari piring apalagi mereka menggunakan sepanjang tarian, ya, begini. Bisa? Jatuh habis itu. Bu, apakah dilem, Bu? Mboten. Mereka tuh punya keahlian, memang keterampilan memegang piring ketika di tangannya itu dibalik tidak jatuh, ya. Ya, piringnya yang nggak besar-besar, yang nggak berat. Piringnya disesuaikan dengan telapak tangan kita. Kalau mau yang berat pakai nampan, Bu, pakai nampan.
Itu namanya tari nampan, bukan tari piring ya. Lanjut. Tari nelayan, tari tani menggunakan tudung kepala dan hampir semua jenis tarian yang menggunakan tameng dan senjata perang lain seperti keris. Ada juga tarian yang menggunakan properti kukusan, yaitu tempat untuk membuat tumpeng terbuat dari anyaman bambu yang digunakan sebagai kurungan dalam tari lengger gaya Banyumasan. Tahu kukusan? Yang dibuat nanak nasi itu loh, nanak nasi yang terbuat dari bambu. Nah itu kalau nanak nasi di orang-orang yang punya hajatan di desa-desa itu masih menggunakan kukusan karena mereka masaknya masih dipakainya tungku atau kayu bakar ya. Kalau sekarang kan zamannya sudah modern, magicom. Ya, lebih mudah. Itu untuk properti. Jadi properti digunakan untuk menunjang sebuah tarian tradisional namanya properti. Ya, tari kecak kira-kira pakai properti enggak? Tari kecak pakai properti? Pakai apa? Obor ya, pakainya obor. Jadi tari kecak menggunakan obor, tari kipas menggunakan properti kipas, tari piring menggunakan properti piring. Jaranan tari merak propertinya apa tari merak? Selendang ya. Jaranan kuda lumping. Pakai apa? Kuda lumping. Pakai jaranan terbuat dari bambu. Oke. Nomor 5 sekarang. Tata iringan tari tradisional, berarti musik ya, musik yang digunakan untuk mengiringi tarian tradisional. Musik merupakan bahasa universal atau bersifat umum. Universal itu umum. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Kadang orang bersedih itu nyanyi yang melo-melo ya. Terus yang bahagia nyanyi yang ngebeat. Terus lagi patah hati galau, lagunya lagu melo, suka mendengarkan lagu-lagu melo. Itu musik ya, karena memang musik fungsinya untuk mengungkapkan perasaan orang, untuk mengungkapkan perasaan orang. Oleh karena itu mengapa di sebuah tarian, ada drama atau teater, di setiap pertunjukannya pasti menggunakan musik sebagai iringannya. Ini kalian bayangkan, misalkan kita menari tanpa ada iringan musik, bagaimana temponya? Bagaimana gerakannya? Ya tidak enak ya, bisa tapi tidak enak. Tidak bisa menikmati keindahan lagu untuk diekspresikan melalui gerakan ya. Musik tersusun atas kata. Ada kata di situ, ada nada dan ada melodi. Semua terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua ya. Iringan internal dengan iringan eksternal. Iringan internal artinya apa? Artinya apa untuk iringan internal? Iringan dilakukan sekaligus oleh penari. Kalau eksternal, ini ya iringan internal antara lain contohnya apa? Tari saman. Penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerakan ya. Lalu iringan internal juga dijumpai pada tari daerah Papua. Penari membunyikan tifa. Tahu tifa ya? Alat musik dari Papua. Sebagai iringan gerakan. Iringan eksternal itu kalau internal jadi penarinya sendiri yang membuat musik melalui mulutnya. Jadi mereka menyanyi sambil bermusik. Terus seperti tari kecak ya, mereka menggunakan ini mulut. Kalau gambiong pakai musik mas. Ya kalau gambiong pakai musik. Tetapi kalau iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan atau pemusik atau yang berasal dari tape recorder. Jadi rekaman boleh, terus di musik
dari alat musik yang dimainkan secara langsung ketika orang menari juga boleh. Yang penting tarian eksternal musik eksternal itu musik yang berasal dari luar penari, bukan penarinya yang memainkan alat musik, tapi ada kru musik sendiri yang memainkan alat musik. Itu namanya musik eksternal, atau bisa juga melalui tape recorder atau apa? Rekaman ya yang dibunyikan, itu namanya eksternal. Kalau kalian menari waktu pawai itu eksternal atau internal? Eksternal. Jenis tari tradisional di Indonesia lebih banyak menggunakan iringan eksternal daripada iringan internal. Musik iringan tari memiliki fungsi ini. Fungsi dari musik untuk mengiringi tari dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai iringan gerakan. Yang kedua, ilustrasi. Yang ketiga, membangun suasana. Musik iringan tari sebagai iringan gerakan memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan tidak sama. Musik dapat ditabuh secara menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Sedangkan musik iringan sebagai membangun suasana sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Jadi musik itu mengiringi sebuah tarian yang fungsinya untuk mempercantik gerakan pada tarian. Jadi alunannya, kalau mau tariannya lembut, musiknya juga harus lembut. Kalau musiknya musik yang bernada cepat atau intonasinya cepat ya, nadanya cepat, berarti ya gerakannya gerakan yang cepat. Itu disesuaikan ya. Itu di iringan musik. Sekarang berlatih gerak tari tradisional. Tari apa ini? Tari apa? Tari apa? Tari Pakarena. Pakarena dari mana? Yang dilakukan berkelompok ya. Ini kamu disuruh untuk menari Pakarena dengan petunjuknya ini. Oh, dengan petunjuknya ada berapa? Banyak sekali petunjuknya ya. Sampai 7 gerakan, ragam gerak ke-7 yaitu renjang-renjang. Bisa kira-kira? Enggak bisa. Insya Allah bisa. Jadi yang pertama, ragam gerak 1 berarti gerak tari tradisional. Ragam gerak 1. Yang pertama, tangan kiri menjepit sarung antara jari telunjuk dengan jari tangan yang terletak kira-kira 30 cm dari paha. Gimana? Ini sarung ya, ini dijepit gini. Ini pakainya ini jari telunjuk dengan jari jempolnya. Ini dipakai dengan ibu jari, diangkat. Terus tangannya itu gimana? Tangan kanan memegang kipas, berarti di sini ada kipas seperti gambar itu ya. Yang kiri memegang sarungnya. Tangan kanan memegang kipas dengan jari, kipas menghadap ke atas dan letak kipas sejengkal dari dada. Berarti kipas di tangan, gini ya. Ini dibaratkan kipasnya. Ini sarungnya. Nah, nanti kakinya ini ada lagi. Langkahkan kaki ke kanan, ke depan. Disusul dengan kaki kiri, sedang letak kipas seperti pada posisi awal, pandangan ke depan, lalu berjalan ke depan. Langkah kaki kemana tadi? Ke kanan, ke depan ya. Ke kanan, ke depan, disusul dengan kaki kiri. Sedangkan letak kipasnya tetap pada posisi awal begini. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah. Ini nanti dicoba pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang. Nanti kita bersama-sama melakukan gerakan tari pertama sampai nomor 7 bersama-sama di tempat masing-masing ya, bersama-sama di tempat masing-masing. Silahkan dipelajari. Kalau kesulitan Bu, saya kesulitan nomor 3 panjang Bu.
Nomor 3 Puwanjang. Iya. Ya dibaca dulu, dipahami. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Untuk yang di rumah, silahkan mencari gerakan tari tradisional tari Pakarena dari Sulawesi ya. Silakan dipelajari, lalu kalian perhatikan contoh videonya dan dibaca buku modulnya ini ya, halaman 34 sampai dengan 37 itu gerakan tarinya bagaimana. Nah, itu tugasnya kalian memahami gerakan tari Pakarena dari Sulawesi. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.